Baik, jadi di sini buat sahabat-sahabat semua, jadi setelah membuat sebuah channel YouTube, jadi apa sih langkah kita selanjutnya? Nah, jadi poin yang pertama itu teman-teman itu harus sudah menyiapkan nih untuk kategori niche content yang bisa teman-teman bahas ya. Jadi kalau kita sudah bikin channel YouTube, kemudian tugas kita itu kan kita sudah mempersiapkan untuk niche content kita, bisa tutorial, bisa ngevlog, ya ataupun konten-konten yang lainnya. Jadi banyak sekali ya ide konten di channel YouTube ini. Jadi teman-teman tinggal mau versi konten yang seperti apa. Dan baik, jadi di sini buat sebagai gambaran saja kepada YouTuber pemula yang mungkin baru membangun sebuah channel YouTube-nya. Jadi setelah kita membangun sebuah channel YouTube itu kan biasanya nanti seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Biasanya ketika teman-teman membangun sebuah channel YouTube itu kan yang pertama itu harus teman-teman langkah selanjutnya. Yang pertama adalah untuk dibikin dari profil. Nah, profil di channel kita itu juga menyesuaikan teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah banner. Nah, untuk cara menggantinya sendiri, silahkan teman-teman bisa klik saja di bagian logo pensil di sini. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman bisa ganti untuk profilnya ya agar terlihat lebih profesional. Kemudian yang kedua, di sini bisa ganti dengan bannernya. Kalau bannernya tinggal klik di bagian kamera di sini. Kalau untuk profilnya tinggal klik di bagian tengah di sini. Oke, jadi langkah selanjutnya setelah teman-teman membuat sebuah channel YouTube ya di tahun 2025. Jadi strategi yang pertama, yang pastinya teman-teman sudah menentukan niche konten teman-teman. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ganti foto profil yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, ganti banner ya untuk di channel YouTube kita agar terlihat lebih profesional. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk gambaran pertama kali setelah teman-teman membangun channel YouTube ataupun membuat sebuah channel YouTube. Nah, kemudian setelah kita edit profil, setelah kita ganti banner, apa sih untuk langkah selanjutnya yang kedua? Langkah selanjutnya yang kedua, teman-teman langsung masuk di bagian dari YouTube Studio. Strateginya nanti tinggal masuk saja di bagian YouTube Studio seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian pengaturan di bagian bawah. Nah, nanti sahabat-sahabat semua ini bisa diatur nih untuk di bagian dari pengaturannya di sini. Nah, di sini untuk di bagian dari mata uang sendiri di sini opsional. Teman-teman bisa menggunakan mata uang Indonesia ataupun tetap menggunakan dolar, ini enggak masalah. Untuk saya sendiri di sini menggunakan versi yang US dollar. Nah, ini tuh akan nampak di penghasilan kita. Jadi kalau kita ubah ke rupiah ya penghasilan kita nanti ketika kita sudah dimonetisasi yaitu akan masuknya ke rupiah. Nah, kalau kita versi USD ataupun versi Amerika Serikat ya nanti masuknya ke dolar. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau untuk ini itu nggak masalah ya, teman-teman bisa ubah rupiah ataupun pakai dolar juga nggak masalah ya. Ini opsional, bebas ya teman-teman. Oke, itu di bagian dari umum. Kemudian yang kedua, untuk teknik yang kedua masuk ke channel seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa diatur nih untuk domisilinya. Jadi untuk domisili kita itu kan Indonesia. Teman-teman bisa diubah ke versi Indonesia. Kemudian di sini itu ada kata kunci. Kata kunci ini itu menyesuaikan dengan konten teman-teman. Kalau kontennya misalkan seputar YouTube ya, teman-teman bisa tambahkan kata kunci YouTuber pemula ya ataupun subscriber YouTube. Jadi yang berhubungan dengan YouTube ya. Jadi inilah yang dimaksud di bagian dari kata kunci channel. Oke, jadi itu settingan yang harus teman-teman atur ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada setelan. Nah, untuk setelan kita di sini itu atur tidak untuk bocil ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk promosi ada Google Ads. Kemudian di sini untuk selanjutnya cuma itu saja ya di sini ya di bagian dari channel kita itu bisa kita atur tidak dan tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk seperti ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian kelayakan fitur di sini teman-teman bisa fitur standar ini bisa aktif, fitur menengah juga bisa aktif, fitur lanjutan juga bisa aktif. Nah, jadi fitur lanjutan sendiri ketika kita rajin dan juga konsisten maka biasanya akan langsung aktif ya. Jadi sebenarnya itu saja yang harus teman-teman setting nanti. Ada channel, ada default upload. Nah, untuk di default upload di sini di bagian visibilitas bisa atur ke bagian publik, kemudian bagian setelan di sini teman-teman untuk kategorinya bisa dipilih ya. Ada kategori otomotif, ada kategori
tips dan trik, ada blog dan orang, ini teman-teman bisa diatur saja. Kalau saya di kategori blog dan orang, kemudian di bagian bawah untuk bahasa video, silahkan teman-teman bisa diubah saja. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk di bagian komentar biarkan tetap aktif. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ya itu saja teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal diubah saja. Dari yang pertama adalah di bagian dari foto profil kita. Kemudian yang kedua adalah banner kita, dan yang ketiga adalah untuk di bagian dari dolar kita nih, mau tampil USD atau mau tampil rupiah itu nggak masalah ya. Kemudian yang ketiga pastikan masukkan kata kunci. Jadi itu tadi adalah kata kunci umum ya, artinya kata kunci keseluruhan dari konten kita. Nah, buat kata kunci di channel itu nanti teman-teman tinggal masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini, kemudian klik saja di bagian dari salah satu video kita ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah di sini. Di sini tuh ada tag ya. Nah, tag ini juga sama. Ya, ini tag di dalam video, sedangkan yang tadi adalah tag ataupun kata kunci di keseluruhan dari channel YouTube kita. Nah, jadi settingan itu yang harus sahabat-sahabat setting di channel YouTube ya, ketika teman-teman ini mulai di channel YouTube tahun 2025. Jadi hanya itu saja sebenarnya yang kita setting, dan itu menyesuaikan dari jenis konten kita. Oke, jadi baik buat sahabat-sahabat semua. Jadi apa strateginya teman-teman agar lebih cepat terbaca algoritma di YouTube ataupun cepat mendapatkan rekomendasi? Yaitu tugas kita itu tinggal fokus pada satu niche konten. Jadi jangan pernah menggunakan konten campuran, teman-teman. Nah, apa sih dampak dari kita menggunakan konten campuran? Salah satu yang pertama ya, itu di bagian dari video kita, yaitu akan sulit untuk naiknya, sulit mendapatkan rekomendasi. Dan yang kedua, penghasilan juga akan kecil, teman-teman. Nah, saya itu menggunakan konten campuran, penghasilannya itu kecil banget ya. Itu pernah saya lakukan ataupun saya alami di tahun 2010 ya. Itu pernah saya alami, saya menggunakan konten campuran, dan alhasil untuk di bagian penghasilan juga kecil ya. Jadi kalau saran saya, kemudian saya fokuskan saja pada satu topik, alhamdulillah penghasilannya juga ikut naik ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Dan jadi mungkin seperti itu saja step by step setelah teman-teman membangun sebuah channel YouTube. Jadi apa sih langkah selanjutnya? Ya nanti tinggal masuk saja di bagian profil, ubah profil, tambahkan banner biar terlihat lebih profesional. Jadi kalau teman-teman nggak ada profilnya, ya orang nggak akan nih mau untuk subscribe ke kita, karena kita dilihat itu nggak ada profilnya, informasinya nggak ada. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ya, teman-teman bisa ganti di bagian dari niche konten teman-teman, kata kunci channelnya tentang apa, tentang tutorial, tips dan trik, itu nggak masalah, teman-teman bisa masukkan saja ya. Jadi mungkin seperti itu saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar, dan untuk selanjutnya kita akan terus membahas seputar channel YouTube. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang masih bingung, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih dan bye bye.